Halo semua, salam sejahtera. Di sini kami akan membahas mengenai UAS yang telah kami kerjakan untuk mata kuliah ilmu filsafat ilmu pengetahuan. Kelompok kami diketuai oleh Saudara Fajar Widiatmoko dengan anggota Aldi Muhammad Taufik, Hendrawan Aji Saputra, Ivan Ferdian Afifka, Ralivan Aji Setiabudi, dan Sania Andira. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pada agenda kali ini terdapat dua pembahasan pokok dengan beberapa poin pembahasan yang diantaranya yang pertama adalah membahas mengenai setiap disiplin ilmu pengetahuan ilmiah sains memiliki konsep tentang manusia yang terdiri dari beberapa poin berupa apa itu filsafat ilmu pengetahuan ilmiah yang kita kenal dengan sains, bagaimana setiap disiplin ilmu pengetahuan ilmiah harus saling berkaitan untuk dapat membentuk visi antropologi yang holistik dan komprehensif. Contoh nyata dari aplikasi gambaran citra manusia dalam ilmu pengetahuan ilmiah. Kemudian, kritik terhadap konsep tentang manusia dalam disiplin ilmu pada jurusan teknik elektronika. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu mengapa sains lebih unggul dalam menjelaskan realitas dibandingkan mitos dan filsafat, di mana terdapat poin-poin berupa yang pertama alasan sains lebih unggul dalam menjelaskan realita. Kemudian yang kedua, contoh keunggulan sains dalam teknik elektronika. Filsafat ilmu pengetahuan ilmiah. Pada filsafat ilmu pengetahuan ilmiah terdiri dari filsafat ilmu pengetahuan dan filsafat pengetahuan. Walaupun keduanya sama-sama pengetahuan, tetapi keduanya memiliki perbedaan, yang dimana adalah sebagai berikut. Filsafat pengetahuan mengkaji pengetahuan dalam arti seluas-luasnya, termasuk pengetahuan sehari-hari, seperti kebenaran pengetahuan dan pengetahuan secara umum. Sedangkan filsafat ilmu pengetahuan mengkaji pengetahuan yang bersifat khusus dan bersifat ilmiah untuk membedakan dari pengetahuan sehari-hari, juga membahas tentang batas, sumber, struktur, dan keabsahan pengetahuan. Sedangkan ilmu pengetahuan, filsafat ilmu pengetahuan membahas ciri keilmiahan suatu ilmu pengetahuan dengan cara kerja ilmiah. Filsafat ilmu pengetahuan ilmiah memiliki 4 landasan yang terdiri atas ontologi, metodologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi merupakan refleksi rasional tentang esensi ilmu pengetahuan. Metodologi merupakan diskusi intelektual tentang metode saintifik. Kemudian epistemologi dikhususkan tentang kebenaran saintifik. Aksiologi merupakan dampak ilmu pengetahuan terhadap baik ataupun buruknya ilmu pengetahuan terhadap kehidupan bermasyarakat. Visi antropologi, holistik dan komprehensif. Apa itu antropologi? Antropologi merupakan filsafat yang membahas tentang manusia. Antropologi mempersoalkan siapakah manusia itu, apakah hakikat dari manusia, bagaimana hubungannya dengan alam dan sesama manusia. Selanjutnya, hubungan antropologi dan ontologi, yang dimana antropologi merupakan salah satu cabang dari ontologi. Antropologi merupakan filsafat yang membahas tentang manusia. Antropologi berasal dari kata Yunani, yaitu anthropos yang berarti manusia atau orang, logos yang berarti wacana atau dalam pengertian berakal, atau secara etimologis antropologi berarti ilmu yang mempelajari manusia. Selanjutnya adalah pendapat para filsuf tentang manusia, yang dimana pengertian antropologi menurut Aristoteles menyebut bahwa manusia sebagai John Politikon, yang berarti bahwa manusia sebagai makhluk hidup yang pada dasarnya adalah makhluk yang bersosial. Karena sebagai makhluk sosial, maka manusia senantiasa hidup dengan manusia yang lainnya.
Artinya manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, baik dalam kebutuhan pribadi ataupun kebutuhan yang lainnya. Selanjutnya, pengertian antropologi menurut René Descartes, yang dimana pencarian suatu kebenaran yang tidak bisa disanggah dalam keadaan atau kondisi apapun dengan menggunakan nalar kita, maka kita dapat berpikir dan mendapatkan sebuah pengetahuan dengan jelas, yaitu dengan cara meragukan segala sesuatu yang kita lihat dan kita dengar di awal. Selanjutnya, pengertian antropologi menurut Arthur Scopen, yang dimana manusia berkehendak merupakan tanda bahwa manusia itu berpikir dan tanda bahwa manusia itu hidup. Sehingga dengan potensi berpikir yang dimiliki manusia, ia mampu berkehendak. Menurut dia, seorang manusia berfilsafat dimulai dengan dirinya sendiri, kemudian diteruskan berfilsafat keluar dari dirinya. Contohnya, seseorang dapat mengetahui dan memahami Tuhannya karena dia mengetahui dirinya sendiri terlebih dahulu. Menurut dia, hal yang paling penting untuk diketahui manusia adalah bahwa di balik kehendak manusia terdapat kehendak Tuhan yang lebih kuat daripada kehendak manusia tersebut. Selanjutnya adalah kajian dan tujuan antropologi. Dalam melakukan kajian terhadap manusia, antropologi mengedepankan dua konsep penting, yaitu holistik dan komprehensif, yang dimana holistik antropologi merupakan suatu konsep yang sentral. Holistik adalah suatu totalitas atau keterkaitan antara berbagai aspek untuk menjelaskan segala sesuatu tentang manusia maupun masyarakat dengan menggunakan ilmu pengetahuan sosial. Dalam ilmu sosial, ilmu holistik merupakan gagasan pada disiplin ilmu biologi. Berawal dari seorang ilmuwan sosial asal Inggris, yaitu Herbert Spencer, yang membangun suatu analogi holistik pada biologi dan diterapkan untuk melihat masyarakat, di mana Spencer memandang masyarakat mengalami kemajuan sosial yang merupakan konsekuensi dari evolusi pada sistem sosial. Pokok adaptif pada sosial budaya merupakan organisasi sosial, ekonomi, agama, dan politik, yang dimana pada 4 unsur tersebut memiliki analogi dengan aspek biologi tubuh manusia, yaitu politik dengan sistem saraf, ekonomi dengan sistem pencernaan, organisasi sosial dengan sistem peredaran darah, dan agama dengan sistem pernapasan. Sehingga dapat dilihat pada pemikiran ini, setiap masing-masing organ mempunyai keterkaitan antara struktur dan fungsi, serta memiliki relasi ataupun hubungan yang bersifat fungsional. Selanjutnya, antropologi komprehensif, yang dimana bertujuan untuk meningkatkan pemahaman manusia tentang diri manusia itu sendiri dan juga satu sama lainnya, dengan menggunakan teori evolusi biologi dalam memberikan arti maupun fakta sejarah dalam menjelaskan proses perjalanan umat manusia di bumi sejak awal kemunculannya. Perhatian utama para antropologi adalah aplikasi atau penerapan ilmu pengetahuan untuk solusi masalah dari manusia. Citra manusia dalam ilmu pengetahuan dari sisi teknik elektro. Sebelumnya kita harus samakan persepsi dulu mengenai ilmu pengetahuan. Menurut ilmu pengetahuan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan manusia yang menggunakan akal budinya secara rasional berdasarkan prosedur, pola kegiatan, tata langkah, dan teknik tertentu, serta memiliki tujuan yang tersusun secara sistematis dan dapat diuji kebenarannya secara luas. Secara konotatif ada 3 unsur, yaitu proses, prosedur, dan produk. Di mana peran manusia? Peran manusia adalah yang menjadikan 3 unsur tersebut terwujud. Kita tahu jika ilmu pengetahuan dapat diperoleh dengan teknik tertentu, maka oleh karenanya kita perlu samakan persepsi dahulu pengertian dari teknik tersebut. Teknologi menurut Paulus Wahana yang pertama
bukan ilmu tetapi penerapan ilmu. Kemudian yang kedua, teknologi merupakan penerapan ilmu yang kemudian dirumuskan dalam kaitannya dengan aspek eksternal, yaitu industri. Yang ketiga, teknologi merupakan keahlian yang terkait dengan realitas kehidupan sehari-hari. Ketika sudah sama persepsinya akan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi, maka citra manusia dalam ilmu pengetahuan adalah yang pertama, manusia merupakan makhluk yang berakal budi. Tuhan memberikan kelebihan pada manusia dibandingkan makhluk hidup lainnya, yaitu diberikannya akal untuk berpikir. Kemudian yang kedua, manusia sebagai pemecah suatu permasalahan. Maksud pemecah di sini yaitu memiliki arti membuat sesuatu yang sulit menjadi mudah karena pendekatan-pendekatan dan kajian-kajian yang telah dilakukan oleh manusia. Kemudian yang ketiga, manusia mengangkat nature menjadi culture. Maksudnya adalah kemampuan akal budinya manusia turun tangan dan mengangkat alam menjadi alam manusiawi. Tanah menjadi ladang, tumbuh-tumbuhan menjadi tanaman, barang-barang material menjadi alatnya, rumahnya, pakaiannya, dan lain sebagainya. Karena kemampuan manusia tersebut untuk pengangkatan itu berdasarkan budinya, maka pengangkatan alam yang terjadi dengan turun tangan itu bisa kita sebut kebudayaan dalam arti luas. Selanjutnya, kritik terhadap konsep tentang manusia dalam teknik elektro. Manusia makhluk yang tidak sempurna, sehingga memerlukan alat bantu untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya agar lebih mudah dan cepat, di mana teknik elektro membantu manusia agar kehidupannya lebih mudah. Manusia makhluk yang berpikir, di mana manusia dapat mengembangkan potensi dari apa yang sudah diketahuinya serta dari kumpulan pengetahuan sebelumnya, yang mana teknik elektro menjadi salah satu wujud pengembangan potensi manusia dalam bidang teknologi. Manusia ingin kehidupan yang lebih baik, lebih mudah, penuh dengan kenyamanan, sehingga membuat manusia berusaha menggapainya, salah satunya dengan terobosan dan kemajuan di bidang teknologi, di mana teknik elektro ada di dalamnya. Manusia larut dalam kemajuan teknologi. Teknologi yang selalu mengalami kemajuan terus harus diimbangi dengan kemajuan manusia dalam mengontrolnya, agar manusia tidak tersingkirkan oleh teknologi. Teknik elektro merupakan wadah untuk mengimbangi kemajuan teknologi dan pengembangannya. Selanjutnya kami akan membahas soal kedua, di mana kelompok kami mengambil pertanyaan yaitu mengapa sains lebih unggul dalam menjelaskan realitas daripada mitos dan filosofis, di mana akan kami bahas alasan-alasan mengapa sains lebih unggul, lalu dilanjutkan dengan contoh kasus yang terdapat pada jurusan kami. Sebelum membahas alasan keunggulan sains, kita ulas dulu mengenai sains dan konsep. Sains terdiri dari beberapa poin, di mana dua unsurnya adalah observasi dan eksplanasi. Dalam sains, observasi memiliki tiga peran. Pertama, observasi membuat kita dapat mengidentifikasi dan fokus pada hal yang relevan mengenai fakta tentang fenomena yang diselidiki. Kedua, apa yang diamati bisa memberi petunjuk tentang apa saja yang mungkin dapat menjelaskan suatu fenomena yang sedang diamati tersebut. Terakhir, observasi data dapat menghasilkan bukti yang dapat membantu untuk dapat menentukan suatu penjelasan berhasil atau gagal. Selanjutnya, untuk eksplanasi sendiri sering diidentikan dengan penyebab yang memberikan penjelasan kausal tentang sesuatu, berarti menguraikan peristiwa yang mengarah pada hal yang dimaksud. Selanjutnya, kita menilik sifat-sifat dari sains, di mana sains bersifat objektif dan benar, memiliki suatu dasar teori logis, segala hal yang dapat dibedakan secara tepat dan benar-benar dapat alami. Kemudian, bahasa yang digunakan tidak ambigu, hanya makna deskriptif dan makna denotatif, dan berada dalam sistem yang tertutup atau tautologi. Oleh karenanya membutuhkan bahasa sehari-hari untuk menjelaskan maknanya.
Sains sendiri memiliki konteks justifikasi di mana seseorang peneliti akan menjustifikasi teori yang ia temukan dengan cara mengungkapkan atau memformulasikannya ke dalam model-model maupun terminologi-terminologi. Kemudian model-model tersebut diuji dan dipastikan kebenarannya untuk mendapatkan bukti-bukti yang dapat menjelaskan penemuan yang didapat sebelumnya. Akhirnya dapat kita simpulkan bahwa sains lebih unggul karena realitas dijelaskan dengan bukti berdasarkan observasi, di mana bukti merupakan aspek yang penting dalam sains untuk menyatakan kebenaran dari suatu teori. Lalu apa yang diobservasi oleh sains itu sendiri juga merujuk hanya pada realitas yang teramati, baik itu secara indrawi atau menggunakan instrumen, sehingga apa yang diamati memang apa yang terjadi pada realita itu, sehingga tidak mengarah pada realitas metafisik yang tidak dapat diamati. Oleh karena itu sangat baik untuk menjelaskan realitas yang teramati, yaitu sains. Selanjutnya, sains memiliki bahasa sains yang disetujui dan ditentukan standarnya agar terdapat satu model yang jelas tentang suatu teori. Oleh karena itu biasanya bahasa sains kemudian baru dijelaskan menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami, namun modelnya tetap sama dimanapun tempatnya. Oleh karena itu konsep-konsep yang ditafsirkan baku sehingga tidak ada penafsiran yang berbeda. Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan mitos ataupun filosofis, isi dari penjelasan-penjelasan mitos atau mitis banyak mengandung komponen-komponen kepercayaan yang belum dapat diuji secara empirik, di mana sains kita ketahui buktinya jelas secara empirik. Mitos juga merupakan sebuah metode yang berusaha menjelaskan atau membenarkan realitas dengan mengasi-mengasi, yang kebenarannya tidak dipertanyakan lagi. Mitos juga imun terhadap kritik, karakternya otoritas dan dogmatis. Tidak ada separasi atau pembedaan yang jelas antara realitas dunia di sini dan realitas di dunia lain, yaitu realitas metafisik. Mitos memberi tahu kepada kita tentang intervensi-intervensi supranatural yang tidak dapat diverifikasi. Kemudian dari sisi filosofis, pengetahuan filosofis menjelaskan asal-usul segala sesuatu bukan dengan cerita atau narasi seperti mitos, melainkan dengan argumen-argumen rasional yang berdasar dari pemikiran manusia. Referensi argumen filosofis adalah substansi empirik. Contohnya seperti air yang dapat ditunjukkan secara empirik. Sedangkan referensi mitos seperti teogoni adalah dunia supranatural. Namun substansi empirik seperti air tadi yang jelaskan sebagai sumber dari segala yang ada, itu masih juga tidak jelas. Perlu adanya bukti tadi yang merupakan kekuatan dari sains. Jadi itulah kenapa sains lebih unggul untuk menjelaskan realitas daripada mitos ataupun filosofis. Selanjutnya adalah contoh-contoh keunggulan sains dalam bidang ilmu teknik elektro. Sebelumnya silakan tonton video yang ada pada link terlampir. Video tersebut dibuat oleh Martin Surajaya. Martin Surajaya adalah seorang penulis, filsafat, kritikus sastra dan novelis, sekaligus penerbit beberapa buku diantaranya berjudul Imanensi dan Transendensi tahun 2009, serta buku berjudul Alain Badiou dan Masa Depan Marxisme tahun 2011. Video tersebut menjelaskan tentang filsafat ilmu pengetahuan atau filsafat sains yang dibandingkan dengan sains modern, beserta argumen-argumen dari autor video tersebut, termasuk juga inspeksi sejarah pemikiran di balik filsafat ilmu, mulai dari diskusi tentang positivisme Auguste Comte, logika modern Gottlob Frege, positivisme lingkaran Wiener, dan paradigma sains terpadu yang dicetuskan Rudolf Carnap, rekonstruksi sejarah ilmu Thomas Kuhn, hingga antrealisme Bruno Latour. Pada abad 16, ilmu pengetahuan cenderung didasarkan pada pengetahuan alam, atau dapat dikatakan didasarkan pada intuisi saja. Hingga akhir abad Renaissance, saat para ilmuwan bergaya scientific method mulai bermunculan, metode kajian suatu ilmu pengetahuan dengan observasi data di lapangan serta dilengkapi oleh pengalaman indrawi menghasilkan pengetahuan yang lebih jauh mendalam, mematahkan kajian-kajian ilmiah sebelumnya yang hanya didasarkan pada teori-teori,
Bahkan para ilmuwan tersebut dapat mengkonversi ilmu pengetahuan menjadi hal yang bermanfaat bagi umat manusia. Elektro merupakan ilmu pengetahuan modern kecabangan dari ilmu fisika, di mana segala pembuktian ilmiahnya hanya dapat diperoleh secara praktis. Praktis atau dilakukan secara praktik ini berarti wajib ada observasi dan empirisme di dalamnya, di mana keduanya merupakan unsur-unsur dari sains. Sebagai contoh bagaimana bola lampu bisa menyala, bagaimana suatu objek berbentuk kaca hampir bundar dan berisi kawat filamen yang dihubungkan dengan tembaga beraliran listrik dapat memancarkan cahaya. Tentu hal ini tidak mudah dijawab hanya dengan intuisi atau pemikiran semata. Setelah dikaji dalam ranah sains fisika bahwa filamen bisa menyala karena dilewati oleh elektron. Elektron adalah sesuatu yang tidak kasat mata. Meskipun elektron tidak bisa dilihat, namun dapat diamati oleh peralatan elektro berupa multimeter maupun osilator, suatu metode yang dilakukan secara observasi dan empiris.